Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Sebelum kita mulai pada pertemuan pada hari ini mengenai probabilitas, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Saya mengucapkan salam syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang memohon ampun padanya karena sering kesalahan lain. Kita berdoa juga semoga kita diberikan panjang umur, banyak usia, sehat walafiat, kedua kita cintai dan sayangi, terutama kedua orang tua kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita. Kita berdoa juga pemimpin kita semoga bisa menjalankan amanahnya dengan baik dan benar, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Berdoa menurut masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Baik, saya akan share screen teman pada hari ini, yaitu ya. Baik, kita mulai ya. Hari ini ngomongin tentang probabilitas. Ya, ada 6 topik yang mau dibahas. Pertama ada pengantarnya, kemudian ada pengertian probabilitas, ada konsep-konsep probabilitas, ada unsur-unsur probabilitas, ada asas perhitungan probabilitas, lalu ada permutasi dan juga kombinasi. Pertama, konsep-konsep probabilitas. Konsep probabilitas dibagi menjadi 3. Ya, ada pandangan klasik, ada pandangan empiris, dan juga ada pandangan subjektif. Nah, kita tentukan nih, kita mau melihat probabilitas berdasarkan apa. Ya, kalau kita bermain pandangan klasik, bahwa kita bisa menghitung probabilitas berdasarkan apa istilahnya ya, probabilitas secara matematika saja, istilahnya gitu. Jadi probabilitasnya secara matematika saja. Jadi dia menghitung misalnya dadu, gitu ya, berapa probabilitasnya untuk keluar mata 6 misalnya gitu ya, probabilitasnya adalah 1/6 gitu ya. Nah, tanpa melihat misalnya bahwa kalau dadu itu makin angkanya makin kecil, bolongnya itu makin besar gitu ya. Padahal kita tahu bahwa itu mempengaruhi ya, tapi dalam konsep pandangan klasik itu tidak mempengaruhi. Jadi dia hanya melihat peluang atau probabilitas gitu ya, hanya berdasarkan si itunya aja, apa namanya, hitungan matematika saja, ya, hitung probabilitas saya, kemungkinannya saja, tanpa memperhatikan atau memperhitungkan dari sisinya, besarnya gitu dan lain-lainnya itu. Jadi bolongnya berapa gitu ya. Jadi sisinya ini lebih cenderung berat atau lebih ringan gitu ya. Nah itu tanpa memperhitungkan itu. Gitu ya. Itu kalau pandangan klasik. Di mana rumusnya adalah probabilitas event, yaitu adalah X dibagi N, di mana X yaitu kejadian yang diinginkan atau peristiwa yang diinginkan, kemudian N adalah seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Ya, maka kita misalnya mau lempar mata dadu 5 ya, nanti 5 itu kan satu kemungkinan ya, satu kejadian yang diinginkan kan. Nah, dari berapa nih? Dari kemungkinannya ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6, maka X-nya itu 1, N-nya itu menjadi 6. Ya. Sekarang contohnya lagi misalnya dalam kalau klasik gitu ya, suatu pabrik ada 100 orang, perempuan 30, laki-laki 70. Berapa sih probabilitasnya? Maka probabilitas untuk yang perempuan yaitu adalah 30 dibagi totalnya tuh 30 tambah 70, N-nya ada 100, berarti probabilitasnya adalah 0,3. Berarti yang laki-lakinya berapa? Yang laki-lakinya berarti adalah 1 min P. Berarti 1 dikurangi 0,3 menjadi 0,7 ya jadinya. Nah, oke. Nah, jadi
Itu untuk pandangan klasik. Sekarang pandangan empiris. Nah, kalau pandangan empiris, kalau klasik tadi berdasarkan konsep matematika saja gitu ya, tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan misalnya apakah pada pembuatan dadu itu seimbang misalnya, atau probabilitas lainnya apakah sudah sesuai gitu ya, atau tidak gitu ya. Nah, ada kekurangannya karena tidak sesuai, belum tentu sesuai dengan apa yang diobservasi kan. Nah, untuk itu pandangan yang kedua adalah pandangan empiris dalam konsep probabilitas. Jadi dalam konsep probabilitas itu ada pandangan empiris. Ya. Jadi probabilitas itu ditentukan dari hasil observasi. Jadi ada kejadian dulu kita catat gitu ya, baru kita hitung berapa probabilitas, gitu ya. Jadi nggak bisa bahwa langsung secara matematis misalnya, ini contoh di koin ya. Koin, kalau kita tahu di koin itu ada sisi kepala, ada sisi ekor, ada head, ada tail gitu ya. Kalau secara probabilitas klasik, maka berapa sih peluangnya kalau 100 kali dilempar koin itu terjadinya kepala, munculan kepala atau yang ekor? Maka kita bisa bilang bahwa kalau yang pakai klasik adalah untuk yang kepala muncul adalah 1/2 ya, atau 0,5 atau 50% dapat yang kepala, kemudian yang ekornya dapat yang 50% juga berarti sisanya. Tapi realnya ketika kita lempar koin itu biasanya kalau di Indonesia koin itu sisi kepalanya misalnya gambar, sisi ekornya misalnya angka gitu ya. Karena itu nggak seimbang, belum tentu hasilnya sama, 50-50 gitu ya, enggak. Ini contoh misalnya, dilempar 100 kali, lempar dulu 100 kali ya. Keluar sisi kepalanya 59 kali, sisi ekornya 41. Maka probabilitasnya tadi kalau secara klasik harusnya 50-50, 0,5, 0,5 atau 50%, 50%. Kalau di sini dalam kasus ini, hasil dari pengamatan berubah menjadi 59%. Yang kepala, berarti ekornya adalah ekor berarti 41%. Nah, ini di pandangan klasik. Ada kelebihan dan kekurangannya. Baik yang secara klasik maupun yang relatif atau empirik. Satu lagi ada namanya pandangan berdasarkan subjektif. Nah, subjektif ini ya hasil dari subjektivitas kita, keyakinan kita, gitu ya. Apakah misalnya ketika saya tanya misalnya apakah anak misalnya namanya Budi misalnya, saya melihat anak ini cerdas gitu ya, terus tapi malas ngumpulin tugas gitu ya. Kalau tugas misalnya proporsinya itu sebesar 40%. Di UTS UAS-nya dia bagus, tapi tugasnya dia malas gitu ya. Nah, saya secara melihat dari itu saya punya subjektivitas nih nanti ketika setelah UTS misalnya. Nah, misalnya setelah UTS, waktu saya belum tahu dia UAS bagus apa enggak, saya bisa bilang, oh, kayaknya ini anak kemungkinan lulus mata kuliah saya hanya sekitar 60% deh kemungkinannya. Ya, karena dia tugasnya nggak pernah ngumpulin. Ya, maka kalau seandainya nilai tugasnya itu jeblok, maka yang bisa mengkatrol nilainya adalah dari absensi UTS dan juga UAS. Maka saya bilang kemungkinannya ini anak 60% bisa lulus. Ya, tapi ketika saya tanya anaknya, teman-teman, oh dia pintar, oh pasti bisa gitu kan. Saya tanya sama si Ani misalnya gitu ya temennya. Ani kira-kira kalau ngeliat Budi kayak gini, kamu selaku temannya, kira-kira berapa sih kemungkinan dia lolos dari 0 sampai 100%? Kemudian dia jawab si Ani, kayaknya sih 70% lolos, Pak. Nah, gitu ya. Jadi kalau subjektivitas tuh bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi dari subjektivitas atau dari penilaian, hasil penilaian seseorang ya bisa sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi pendekatannya maunya pakai yang mana nih? Nah,
ya, apakah pakai pendekatan klasik dengan hitungan matematika saja, atau secara empiris hasil real gitu ya, atau mau subjektivitas, ya, subjektivitas orang, ya. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kebenaran dari ya probabilitas subjektif ini sangat tergantung pada orang yang menentukannya. Tapi walaupun demikian, terhadap probabilitas dapat membantunya. Jadi tergantung dari si pembuat statement gitu ya, seberapa besar kira-kira probabilitasnya. Nah, itu dilakukan oleh yang pembuat statement. Biasanya semakin expert, semakin banyak atau kayak pengalaman, biasanya penilaiannya, subjektivitas menilai probabilitasnya biasanya semakin erat, semakin baik. Oke, saya lanjut ya. Ada unsur-unsur dalam probabilitas. Pertama, ada namanya ruang sampel. Ya, ada namanya ruang sampel. Kemudian ada namanya titik sampel. Dan yang ketiga namanya peristiwa atau event. Kalau kita gambarkan, seperti ini ya. Nah, kotak ini ya dilambangkan dengan yang namanya ruang sampel atau S. Seluruh kotak yang di kotak warna merah ini, gitu ya, masuk dalam kotak warna merah ini, itu namanya ruang sampel. Lalu ada nama titik sampel, misalnya saya ada dadu ya, 1, 3, 5, 6. Ya, misalnya gitu ya. Nah, si 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6 itu yang disebut dengan titik sampel. Ya, titik sampel. Lalu mau dibagi nih, event yang kayak gimana sih Pak? Event, oke. Di sini keterangannya event misalnya ada yang ganjil, yang genap. Nah, maka si A ini adalah disebut dengan event, ya. Terpilihan satu yang ganjil ini disebut dengan event. Dalam hal ini disebut di sini bilang titik A atau sorry itu bukan titik A, event A. Nah, yang genap ini event B. Keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itu namanya titik sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu per itemnya itu titik sampel. Kalau keseluruhannya itu masuk dalam yang namanya ruang sampel. Gitu ya. Nah, peristiwa-peristiwa itu ya, macam-macam. Kalau kita ingat dulu waktu SMA kita belajar gitu ya, ada sini ya. Ada A, ada B. Nah, kita belajar ada namanya union. Apa tuh union? Ada peristiwa A dan B. Ya, semua elemen yang ada dalam himpunan A maupun B itu disebut dengan union. Ada juga interaksi, ya, ada interaksi. A dan B ini yang saya gambar ini, A dan B yang merah ini gambarnya, itu namanya union. Semuanya yang ada di A maupun di B itu namanya union. Ada lagi ini lagi nih di B. Ada lagi namanya interaksi. Interaksi itu yang mana sih? Interaksi yang ini nih. Yang saya gambarkan jadi warna biru. Ini interaksi. Ya. Ini interaksi antara A dan B. Ya. Itu adalah semua himpunan elemen yang berada dalam A dan juga B. Nah, itu saya kasih gambar yang warna biru. Ya. Terus ada lagi warna hijau. Nah,
Ini misalnya ada event namanya A. Kalau A komplement itu adalah yang ini nih. Yang saya kasih warna merah nih, yang A komplement. Seluruh yang di luar A namanya A komplement. Ya. Seluruh yang di luar A namanya A komplement. Yang dalam A, lingkaran A itu yang hijau. Hijau itu yang A. Nah, kalau di luar dari ruang di himpunan A, berarti itu namanya A komplement. Ya, dalam gambar ini. Dan bisa dimengerti ya. Oke, lanjut lagi. Asas perhitungan probabilitas. Nah, nilai probabilitas itu nilainya dari 0 sampai dengan 1. Ya. 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian kalau kita mau lihat arahnya, bisa arahnya jadi ada negatif, bisa positif. Maka kalau kita ngomong berdasarkan arahnya, ada menjadi -1 dan juga ada +1. Gitu. Tapi besarnya kalau situ mungkin nilainya di atas 1 probabilitas ya. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, dalam asas perhitungannya ada 2 macam. Ya. 2 macam itu, pertama hukum pertambahan dan juga ada hukum perkalian. Ya. Nah, dalam istilah soal nanti gitu ya, sebelum dinotasikan gitu ya, sebelum misalnya soal dalam bentuk teks begitu, maka kita harus tahu kata kuncinya. Nah, kalau kita probabilitasnya itu adalah hukum pertambahan, maka kata kuncinya itu ada ya, kata kuncinya adalah atau. Nah, ya, dia menggunakan kata atau. Ya. Kemudian kalau yang ini, kalau ya, kalau hukum perkalian, ya, kata kuncinya adalah dan. Ya, saya ingatkan ya. Jadi ada dua asas hukum dalam probabilitas. Pertama ada perkalian, ada perhitungan. Di mana kalau di hukum perkalian, di hukum pertambahan itu ada kata kuncinya atau, ya. Tapi kalau di perkalian menggunakan kata dan. Contoh misalnya, probabilitas untuk keluar mata dadu 2 atau mata 5 pada pelemparan 1 kali sebuah dadu adalah, nah, ketika ditanya itu, maka berarti ini menggunakan rumus pertambahan. Ingat, pertambahan pakai kata atau, kalau perkalian menggunakan kata kunci dan. Hukum pertambahan itu juga ada 2 kondisi. 2 kondisi apa? Ada 2 kondisi. Yang pertama ada yang namanya mutual eksklusif. Ya, ada hukum namanya mutual eksklusif. Apa tuh hukum mutual eksklusif? Yaitu dikatakan dua peristiwa dikatakan mutual eksklusif apabila satu peristiwa terjadi akan meniadakan peristiwa yang lain. Ya, jadi jika satu terjadi gitu ya, maka satu peristiwa terjadi maka peristiwa yang lain tidak terjadi gitu ya. Contohnya misalnya di sini. Permukaan sebuah koin, ketika kita ngitung probabilitas, ketika kita melempar koin gitu ya, ketika yang muncul yang paling atas adalah ekor, ya, maka probabilitasnya itu sudah selesai tuh, meniadakan probabilitas si ini ya, probabilitas si kepala, gitu ya. Jadi ketika udah muncul ekor ya nggak mungkin muncul kepala, gitu ya, nggak bisa. Jadi disebutnya itu makanya disebut dengan mutual eksklusif. Ya. Nah, ya. Jadi si tadi balik lagi
Si koin tadi ya, koin. Berapa sih probabilitas untuk permukaan sebuah koin dan permukaan sebuah dadu? Ya, maka kalau hukum pertambahan, maka dia hukum untuk probabilitas misalnya koin keluar mata dadu 5 dan juga koin keluarnya kepala dan dadu mata koin dan dadu itu 5, mata 5, maka adalah 1/2 ditambah 1/6 gitu ya. Nah, ada lagi namanya non mutual eksklusif. Nah, ini bisa terjadi bersama-sama minimal dua event ya, walaupun tidak selalu sama. Contohnya gini ya, anak dilahirkan jenis kelamin laki-laki ya, kemudian profesinya nanti dokter. Nah, kalau misalnya di dunia ini profesi misalnya ada 3, misalnya polisi, dokter, perawat misalnya gitu ya, terus apalagi anak laki-laki gitu ya, maka probabilitasnya 1/2 ditambah 1/3. Gitu. Jadi ada peristiwa mutually eksklusif, ada juga non mutually eksklusif. Gitu ya. Jadi bisa dikemukakan kalau yang tadi yang mutually adalah terpisah gitu ya, terpisah. Nah, kalau yang non mutually itu bisa digabungkan. Oke ya, lanjut lagi. Kemudian lagi namanya hukum perkalian. Hukum perkalian itu melihat tadi adanya intersection atau irisan, ya, intersection atau irisan. Ada 2 kondisi juga dalam peristiwa ini. Pertama, hukum perkalian yaitu ada 2 kondisi yang harus diperhatikan, itu yaitu pertama adalah peristiwa bebas, ya, dan satu lagi yang tidak bebas. Ya. Ya. Bebas itu artinya dia tidak tergantung dengan yang lain. Kalau bersyarat untuk bebas itu tergantung dengan yang lain ya. Ini contoh peristiwa bebas. Dua peristiwa dikatakan bebas atau independen apabila kejadian satu peristiwa tidak mempengaruhi peristiwa lain. Misalnya, sebuah dadu dilambungkan 2 kali. Ya, ini ada 2 peristiwa. Peristiwa pertama dilambungkan sekali, peristiwa kedua dilambungkan lagi sekali. Ya, jadi dia dikali tuh. Berapa probabilitasnya kalau misalnya sebuah dadu peluang keluarnya mata dadu 5 berapa? Berarti 1/6. Gitu ya. Lemparan pertama probabilitas 1/6. Ketika probabilitas yang kedua, maka dikali 1/6. Jadi 1/6 dikali 1/6. Hasilnya adalah 1/36. Lalu peristiwa dia bebas, ada conditional ya atau bersyarat. Nah, dikatakan 2 peristiwa bersyarat apabila kejadian suatu peristiwa akan berpengaruh terhadap peristiwa lain. Misalnya gimana? Misalnya kalau kita main kartu gitu ya, misalnya ya, 2 buah kartu ditarik dari satu set kartu bridge, ya, dan tarikan kedua tanpa masukkan kembali kartu pertama. Jadi ini ya, contohnya peristiwa tidak bebas. Maka misalnya gini, kita mau ngambil 2 kartu. Berapa sih probabilitas kartu as tertarik gitu ya? Di sini ya. Maka kartu as itu kan dalam satu set itu kan ada 4 ya. Wajik, hati, apalagi daun sama keriting gitu ya. Nah, berapa sih probabilitasnya? Nah, waktu kita ngambil set pertama gitu ya, maka kan kemungkinan kita kocok itu ambil probabilitas pertama itu loh. Karena kartu as itu ada 4, maka 4 per berapa? Iya, per 52. Ya, 4/52. Kartu set itu kan ada 12 ya. As itu kan nomor 1 kan 1 sampai 10 terus tambah Jack, King, Queen gitu kan ya. Ketika kita ngambil yang pertama, satu kartu yang pertama dari satu set kartu bridge itu, kita
kita ngambil set yang pertama, maka itu dapat probabilitasnya adalah 4/52. Nah, setelah kita ambil kartu yang pertama tadi, ini contoh yang peristiwa tidak bersyarat, nah kita taruh di meja, maka kartunya maka kan bersisa berapa? 53 ya, 53. Nah, berarti berapa probabilitas kemudian yang peluang ambil yang kedua, maka bukan 4/51 ya, maaf, bukan 53. Karena 52 diambil 1, kan jadi 51 ya. Nah, dan itu kartunya ditaruh. Kemudian berapa probabilitas pengambilan yang kedua, karena kartunya sudah ditaruh, maka jadi 3/51. Ingat tadi, kan kemungkinan waktu kita ambil pertama adalah dapat asnya ya. Kalau kita ngambil lagi yang kedua, karena itu tidak dikembalikan ke dalam satu set, maka menjadi 3/51. Maka hasilnya menjadi 1/221. Oke. Semua tadi udah diulang tadi ya. Lalu kemudian namanya permutasi dan kombinasi. Nah, dalam menghitung probabilitas dari beberapa kejadian, kita harus mengetahui berapa kemungkinannya. Jadi permutasi dan kombinasi ini untuk menghitung berapa besar kemungkinannya bisa terjadi. Pertama, ada 3 dalil. Pertama, kaidah pergandaan. Ya, jadi ketika kalau di sini disebutkan bahwa suatu langkah dari suatu percobaan menghasilkan outcome atau K yang berbeda, ya, outcome yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan M, yaitu hasil yang berbeda. Maka langkahnya adalah K dikali M. Misalnya ya, Pak, maksudnya gimana sih Pak? Nah, ini kita kasih contoh. Contohnya satu koin dilambungkan 2 kali. Ya, maka berapa kemungkinan terjadinya probabilitas tersebut adalah ya waktu kita lempar kan kita hitung ya. K-nya itu kan percobaannya dia minta berapa? 2. Oke, maka K-nya 2, berarti K-nya 2. Terus ada berapa sih yang dihasilkan dari koin itu? Nah, kita koin itu sisinya ada 2, ada sisi kepala dan juga ekor, maka kemungkinannya ada 2. Ya, maka probabilitasnya itu kalau dalam hukum pergandaan adalah menjadi 2 dikali 2. Gitu ya. Kemudian sebuah dadu dilambungkan 3 kali. Berapa sih kejadian atau probabilitas yang mungkin terjadi gitu ya? Berapa? Maka kita lambung. Waktu kita dadu itu kan punya 6 sisi gitu ya. Maka itu menjadi sisinya 3 kali, dilempar 3 kali, maka sisinya dikali 3 kali percobaan, sisinya itu dikali gitu ya, dikali sebanyak 3 kali. Ya, jadi percobaan pertama peluang kejadiannya adalah 6. Percobaan kedua peluang kejadiannya ada 6. Ya, ada kemungkinan terjadinya ya. Peluang ketiga ada 6. Maka kita kali 6 dikali 6 dikali 6. Gitu caranya. Itu dalil 1. Ada lagi dalil yang disebut dengan permutasi. Nah, di dalam permutasi ini urutan dibandingkan. Di mana rumusnya adalah N ya, PR gitu ya. Di mana N itu adalah jumlah objek atau banyak objek, P itu permutasi maksudnya, R itu adalah jumlah anggota pasangan. Nah, gimana caranya? Di sini ya, NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangin R difaktorialkan. Ya. Nah, contoh. Ada 3 cara yang efektif untuk pengobatan pasien kanker atau cancer, yaitu pertama dengan bedah dari sisi gitu ya, lalu dengan penyinaran, lalu dengan obat. Jadi ada bedah, ada penyinaran dan juga obat. Nah, ada beberapa cara pasien bisa diobati kalau tiap pasien hanya boleh 2, jadi nggak boleh banyak-banyak pilihan. Pertama harus ada dibedah, disinar atau dikasih obat. Nggak boleh seluruh terapi itu ketiganya diambil. Ya, kalau tanya, jadi ada berapa caranya? Ya, kita masukkan ke dalam rumus. NPR, N-nya itu tadi 3, P-nya sendiri, R-nya itu 2. Karena pasangan dia maunya R-nya 2. Ya, jadi
menjadi 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2, ya, difaktorialkan menjadi 3 faktorial tuh itu ya, jadi 3 kali 2 kali 1, nah itu namanya 3 faktorial. Ya, dibagi N dikurangin R, N-nya 3, R-nya 2, maka menjadi 1. Jadi 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Ya, 1 difaktorialkan, hasilnya adalah 6. Apa aja itu kemungkinannya? Pertama adalah bedah dengan penyinaran, bedah dengan obat. Ya, kemudian penyinaran dengan bedah, penyinaran dengan obat, obat dengan bedah, lalu obat dengan penyinaran. Lihat, ini walaupun sama, tapi ini urutan diperhitungkan. Jadi saya kasih contoh, ini contohnya. Ya. BP dengan PB itu kalau dilihat sama ya, bedah penyinaran, penyinaran bedah. Tapi dia urutan dipentingkan. Artinya pilih mana dulu, beda nih antara bedah dulu baru penyinaran atau penyinaran dulu baru bedah. Nah, kalau urutan kayak gini dipentingkan, ya, kalau urutan kayak gini dipentingkan, maka makanya rumus permutasi. Ya. Gitu. Kaidah yang ketiga itu adalah kombinasi. Ketika urutan tidak dipentingkan. Ya, rumusnya itu N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R difaktorialkan. Nah, sama ya. N itu jumlah objek, R itu kemungkinannya. Nah, kita bisa masukin contoh. Ada 3 orang pasien, nah, digigit ular dan dibawa ke puskesmas. Tapi di puskesmas cuma punya 2 antidotnya. Ya. Terus antidotnya membuat 2 orang, nggak bisa buat 3. Ya. Maka berapa kemungkinan pasangan yang akan diberikan 2 dosis antidot itu atau anti racun ular tersebut? Ya, ketika urutan tidak dipentingkan, ya, maka pilihannya menjadi N faktorial, bukan rumus kombinasi ya, N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangin R lalu difaktorialkan. Menjadi 3 faktorial, dia 3 faktorialnya berarti N-nya 3, ada A, B, dan C, maka 3, maka 3 faktorial dibagi R-nya tadi 2 faktorial, karena cuma ada 2 dosisnya, nggak bisa banyak, dikali 3 dikurangin 2 lalu difaktorialkan. Hasilnya adalah 3 dibagi 1, yaitu 3. Siapa aja yang mungkin dapat obat tersebut, maka yang mungkin dapat adalah sama bisa A dengan B, A dengan C, atau B dengan C. Kalau dipermutasi kan bisa A dengan B, B dengan A, kemudian A dengan C, C dengan A, lalu ada B dengan C, dan C dengan B. Tapi kalau dikombinasi tidak bisa, tidak perlu. Jadi dia cukup itu aja, cukup sama aja gitu ya, antara A dan B maupun B dan A itu sama saja. Nah, begitu. Jadi itu terkait hari ini ngomongin probabilitas, mudah-mudahan bermanfaat. Karena hari ini adalah tanggal 31 Maret 2002, menjelang bulan puasa, bulan Ramadan, maka saya ingin mengucapkan selamat menjalani bulan Ramadan yang menjalankan, dan juga mohon maaf lahir batin. Itu sekian dari saya. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa, semoga mempelajari manfaat, kita diberikan banyak umur, banyak usia, sehat walafiat, berkah hidup kita, rezeki melimpah, juga dengan keluarga kita, terutama orang tua kita, pasangan kita, pun anak cucu kita doakan, dan juga kita berdoa untuk kebaikan bangsa negeri. Doa dimulai. Baik, terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang, sore, pagi, atau malam. Terima kasih.